Semoga kabar kalian sehat selalu dan tetap santuy. Kopi aman, cemilan aman, kacang aman. Kalau nggak aman itu masalahnya. Oke, pada kesempatan kali ini Mimin Kujekis akan membahas lagi film tentang suatu perjuangan dan bertahan hidup. Film ini yang Mimin bahas ini mengajarkan kita untuk selalu berjuang karena harapan itu selalu ada apapun keadaannya. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang 3 orang tentara yang sedang menjalankan misi pengeboman dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi mereka jatuh di tengah lautan lepas karena pesawat yang ditumpanginya kehilangan arah dan kehabisan bahan bakar. Dan mereka terombang-ambing di lautan selama 34 hari dengan hanya berbekal perahu karet dan tanpa makanan dan minuman. Semangat dan perjuangan mereka patut ditiru karena mereka tetap bertahan hingga titik akhir. Berbagai rintangan alam terus mengintai mereka, mulai dari kelaparan, badai, binatang buas, dan hal lainnya. Yuk, bagaimana kelanjutannya dan bagaimana mereka bertahan hidup selama 34 hari? Dan inilah film yang diangkat dari kisah nyata, Agen The Sun. Di awal film ada 3 tentara angkatan udara yang mendapatkan misi pengeboman, dan 3 tentara itu adalah Dixon, Pastula, dan Aldrich. Dan yang menjadi kapten adalah Dixon yang sering dipanggil Chef. Beberapa saat mereka terbang, akhirnya mereka bertiga sadar bahwa mereka keluar jalur penerbangan, dan lebih buruknya lagi, indikator pesawat menunjukkan bahan bakar yang sudah mulai habis. Lalu chef atau kapten menyuruh Pastula atau anak buahnya membuang bom untuk mengurangi beban pesawat. Dan pada akhirnya bahan bakar benar-benar habis. Lalu Kapten Chef menyuruh anak buahnya untuk mempersiapkan diri untuk pendaratan darurat di air. Lalu mereka mendarat selamat, tetapi di sini Pastula terluka di bagian hidung dan yang lain baik-baik saja. Lalu mereka bertiga mengeluarkan perahu karet darurat, dan sialnya di sini perahunya terbukanya terbalik dan membuat mereka bertiga berusaha untuk mengembalikan perahu karet tadi dan akhirnya mereka bertiga naik ke atas perahu karet dan tidur dengan dinginnya malam untuk pertama kalinya. Lalu scene berpindah ke hari berikutnya atau di hari pertama. Chef dengan raut muka kebingungan membangunkan 2 anak buahnya yang masih tertidur. Dengan kesunyian laut lepas, mereka pun mencoba menghibur diri dengan lelucon seadanya, dengan tujuan agar tidak stres mungkin kali ya. Lalu mereka bertiga saling mengamati laut lepas, dan sesaat kemudian Aldrich melihat ada pesawat. Mereka pun sontak langsung berteriak dan melambai-lambai dengan harapan pesawat itu melihat mereka. Tapi pesawat itu semakin jauh dan tidak melihat mereka. Lalu Chef menyuruh untuk mengumpulkan barang-barang, siapa tahu ada yang berguna untuk kedepannya. Dan mereka membuang sepatu untuk mengurangi kerusakan kapal karena kapal yang mereka pakai terbuat dari karet. Malam hari pun tiba, mereka saling berbicara satu sama lain untuk melupakan rasa lapar dan hausnya. Mereka berjaga secara shift atau bergantian
satu tidur dan satu jaga. Hari pun berganti ke pagi lagi, tetapi mereka belum juga mendapatkan pencerahan atau tanda-tanda penyelamatan. Lalu mereka pun membuat alat pancing dengan alat seadanya karena rasa lapar yang sudah tidak tertahan. Kail pancing pun diturunkan dan beberapa saat kemudian ada sesuatu yang menyambar, tetapi pada saat ditarik kailnya pun putus dan mereka tidak putus asa dan membuat kail pancing yang baru. Hingga di hari kelima, mereka pun belum memakan sesuatu dan di sini mereka sangat-sangat kelaparan. Pastulah mencoba meminum air laut, tetapi ditahan oleh Sep. Dan di sini mereka sudah benar-benar kelaparan. Sep menemukan pensil dan membuat peta secara manual dengan pengalamannya sebagai kapten. Setelah itu mereka membuat layar bawah air dari pelampung agar mereka dapat menentukan arah perjalanannya. Selanjutnya mereka berdoa agar diturunkan hujan dan alhasil malam hari pun terjadi hujan dan mereka bertiga langsung meminum sepuasnya dan tidak lupa untuk menyimpan air di kantong yang dibawanya untuk dijadikan cadangan minuman. Pagi harinya, Aldrich berinisiatif untuk menombak ikan dengan pisau. Dengan susah payahnya, akhirnya pisau Aldrich menancap sesuatu. Lalu pas diangkat, terkaitlah sebuah ikan hiu. Dengan kagetnya, Pastulah lalu memeluk ikan hiu tersebut. Alhasil mereka berhasil membunuh ikan hiu tersebut. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menyantap ikan hiu itu secara mentah-mentah. Di saat itulah mereka akhirnya makan setelah beberapa hari tanpa memakan sesuatu. Secara tidak terduga, mereka diikuti oleh segerombolan ikan hiu karena sisa darah ikan yang berceceran setelah mereka makan. Lanjut, malam harinya Aldrich tidur dan tidak sadar mengulurkan tangan ke dalam air. Lalu tangannya disambar oleh ikan hiu yang masih mengikuti mereka. Sontak Sep sebagai kapten pun langsung merawat tangan Aldrich yang terluka. Scene berlanjut di hari ke-20. Dengan rasa putus asanya, mereka bertiga saling menyalahkan. Dan di sini akhirnya terungkap mengapa pesawat yang mereka gunakan keluar jalur penerbangan. Itu semua karena Sep atau kapten atau pilot pesawat tertidur pada saat penerbangan pesawat. Sep yang sadar atas kesalahannya meminta maaf kepada Aldrich dan Pastulah. Nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya mereka bertiga saling memaafkan. Dan di sini di hari ke-30 rintangan juga belum selesai. Gelombang laut seakan-akan tidak bersahabat dan muncullah badai dan petir. Mereka bertiga tersapu ke sana ke sini oleh ombak dan badai sampai badai pun selesai. Dan di pagi harinya mereka masih bertahan dengan semangat dan kondisi tubuh yang sudah sangat lemah, dan mereka bertiga mendayung perahu dengan telapak tangan. Lalu di samping mereka sedang mendayung, Aldrich melihat
daratan sontak mereka bertiga langsung berteriak histeris dan berpelukan bahagia. Dengan semangat mereka mendayung perahunya ke daratan tadi, dan pada akhirnya mereka pun sampai ke daratan dan selamat. Betapa terasanya film ini yang diangkat dari kisah nyata. Semangat mereka untuk selalu berjuang walaupun rintangan selalu menerjang. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini itu adalah berjuanglah terus-menerus karena harapan selalu ada, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Sang Pencipta. Dan ini foto mereka bertiga yang asli dari kisah nyatanya. Lalu mereka bertiga diberi penghargaan oleh negaranya. Oke mungkin pembahasan film dari Mimin untuk kali ini cukup segini. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan request di next film apa yang bagus untuk Mimin bahas untuk kalian. Oke, jangan lupa ngopi dan juga jangan lupa makan kacang. See you next time. Bye bye.